Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ananta Wisnuadi, NIM 186022410002 dari Prodi PKUA 2018, ingin mempresentasikan makalah mengenai analisis industri olahraga dengan nilai valuasi tinggi. Kita mulai saja langsung dari latar belakang. Nuryadi 2010 berpendapat bahwa industri olahraga adalah sebuah industri yang menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan olahraga yang berkaitan dengan peralatan dan layanan sport. Marketing adalah penerapan spesifik prinsip dan proses pemasaran kepada produk olahraga dan untuk memasarkan produk nirlaba olahraga melalui asosiasi dengan olahraga. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk barang dan atau jasa. Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan atau disewakan untuk masyarakat. Dari beberapa pengertian di atas, industri olahraga dapat disimpulkan suatu bisnis yang besar yang terdiri atas barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, perhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga, serta pendukung olahraga yang terdiri atas media massa baik elektronik ataupun cetak, peralatan olahraga, periklanan, pakaian, makanan, jasa persewaan, pernak-pernik atau merchandise, dan masih banyak lagi. Masyarakat yang melakukan industri barang dan atau jasa olahraga harus diperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan olahraga. Industri olahraga bisa dibagi menjadi dua, yaitu olahraga itu sendiri dan pendukungnya. Olahraga bisa berupa event atau cabangnya, sedangkan pendukungnya cukup banyak seperti media, peralatan olahraga, periklanan, jasa persewaan arena, dan lain-lain. Dalam perekonomian nasional, industri olahraga merupakan suatu basis yang cukup besar dalam menunjang struktur industri transformasi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam rangka mengantisipasi ketimpangan antara perekonomian di perkotaan dan pedesaan, industri olahraga mempunyai peranan yang kuat. Peranan industri olahraga tersebut antara lain dapat mendorong restrukturisasi pedesaan ke arah yang lebih berkembang melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyebaran industri. Ini dia rumusan masalahnya. Yang pertama, industri olahraga dengan nilai valuasi tinggi. Kedua, strategi pengembangan industri olahraga. Yang ketiga, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan industri di olahraga. Yang kedua, alasan mengapa para investor tertarik di industri olahraga. Langsung saja ke bab 2 pembahasan. Industri olahraga menurut Sri Wahyuniati 2010 menyatakan bahwa ada 3 pola yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya industri olahraga di Indonesia. Di antaranya yaitu: yang pertama, terdapat potensi pelaku olahraga dan berbagai ruang lingkup atau dimensi keolahragaan yang besar. Hal ini merupakan salah satu keberhasilan program pemerintah untuk memasyarakatkan olahraga. Yang kedua, terdapat 3 area sektor di bidang kegarapan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Yang ketiga, besarnya peluang tumbuh kembangnya industri di bidang olahraga. Dari ketiga area bidang garapan tersebut, maka industri olahraga dapat menembus di berbagai segmen pasar. Industri olahraga juga memiliki 3 ciri-ciri, diantaranya yaitu perhatian terus-menerus pada bisnis, yang kedua merupakan bagian atau cabang bisnis, dan yang ketiga sesuatu yang mempekerjakan banyak tenaga kerja dan modal yang berhubungan dengan olahraga. Yang keempat, kegiatan yang nyata dari perdagangan. Segmen industri olahraga sesuai dengan tipe produknya sesuai pendapatnya Parks, Singer, dan Quarterman 1998. Terdapat 3 segmen, yaitu yang pertama, sport performance atau penampilan olahraga. Segmen ini bermacam-macam produk seperti olahraga sekolah, perkumpulan kebugaran, camp olahraga, olahraga profesional, dan taman olahraga kota. Yang kedua, sport production
atau promosi olahraga. Segmen ini dapat berupa barang dagangan seperti kaos atau baju yang berlogo, media cetak dan elektronika, sport marketing agency, dan sport event organizer. Berikutnya, pengembangan industri olahraga di Indonesia. Priyonoadi menyatakan bahwa di dalam pembangunan industri olahraga di Indonesia perlu adanya reorientasi program. Beberapa program tersebut diantaranya adalah yang pertama, pengembangan budaya olahraga. Budaya olahraga merupakan landasan utama dalam pengembangan olahraga nasional. Budaya olahraga merupakan sikap dan kebiasaan masyarakat untuk senang berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Pengembangan budaya olahraga ini dapat dimulai dari lingkup individu dan keluarga dengan cara memberikan apresiasi terhadap makna dan manfaat olahraga bagi peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Yang kedua, persaingan olahraga regional dan internasional. Prestasi olahraga nasional terus merosot di tingkat regional dan internasional. Kondisi ini disebabkan lemahnya daya saing olahraga nasional dibandingkan dengan negara-negara lain. Kebangkitan kekuatan baru dalam olahraga baik di tingkat ASEAN, Asia, maupun dunia sangat berpengaruh terhadap posisi kekuatan olahraga Indonesia. Perkembangan olahraga di Thailand, Malaysia, China, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet merupakan kekuatan-kekuatan yang memengaruhi keputusan pembinaan olahraga pada umumnya di Indonesia. Yang ketiga, manajemen olahraga nasional. Pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara harmonis, terpadu, dan jangka panjang yang didukung dengan sistem pendanaan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan olahraga. Yang keempat, sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Penerapan iptek dalam pembinaan olahraga baik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar maupun pelatihan merupakan sebuah keharusan. Mutu proses penjamin tercapainya hasil belajar dan prestasi olahraga yang ditargetkan. Sulit dibayangkan pencapaian hasil belajar atau prestasi tinggi tanpa penfaatan iptek. Tersedianya dukungan iptek termasuk sarana laboratorium, pengajaran, dan pelatihan olahraga sangat diperlukan dalam upaya peningkatan prestasi. Sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kebijakan-kebijakan olahraga yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti subsidi, pembiayaan olahraga, pihak masyarakat, dan swasta sebagai pelaksana di lapangan akan berlindung di balik kebijakan yang diputuskan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya pihak pemerintah atau swasta dapat bekerja tenang dan aman. Pihak ketiga, pasar market, berkewajiban untuk memasyaratkan atau mempopulerkan olahraga di masyarakat agar sektor olahraga tidak hanya sebagai sektor non-profit tetapi juga profit dan dapat dijual ke masyarakat. Peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga. Dalam hal pembinaan, perbankan sebenarnya turut dapat berperan, beberapa di antaranya memiliki klub olahraga sendiri dan aktif mengikuti kompetisi dan merekrut atlet berbakat. Sangat diharapkan perbankan tidak hanya berperan sebagai sponsor event atau suatu klub yang biasanya dimaksudkan juga sebagai upaya promosi, tetapi bisa masuk lagi lebih dalam. Berikutnya, investor industri di olahraga sepak bola. Investor adalah setiap orang atau entitas lain seperti perusahaan atau reksadana yang memberikan modal dengan harapan menerima pengambilan keuangan. Investor bergantung pada instrumen keuangan yang berbeda untuk mendapatkan tingkat pengembalian dan mencapai tujuan keuangan penting seperti membangun tabungan pensiun, menaik pendidikan perguruan tinggi, atau hanya mengumpulkan kekayaan tambahan dari waktu ke waktu. Investor dapat menganalisis peluang dari berbagai sudut dan umumnya lebih suka meminimalkan risiko sambil memaksimalkan pengembalian. Seorang investor biasanya berbeda dari seorang trader. Seorang investor menempatkan modal untuk digunakan untuk keuntungan jangka panjang, sementara seorang trader berusaha untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek dengan membeli dan menjual sekuritas berulang kali. Investor biasanya menghasilkan pengembalian dengan menggunakan modal sebagai investasi ekuitas atau hutang. Investasi ekuitas memerlukan kepemilikan saham dalam bentuk saham perusahaan yang dapat
membayar dividen selain menghasilkan keuntungan modal. Investasi utang dapat berupa pinjaman yang diberikan kepada individu atau perusahaan lain atau dalam bentuk obligasi pembelian yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan yang membayar bunga dalam bentuk kupon. Ternyata ada beberapa hal yang melandasi investasi dilakukan. Pertama, karena hanya ingin berinvestasi. Kedua, karena ingin meningkatkan status dari jutawan menjadi miliarder. Yang ketiga, motivasi dibalik membeli klub sepak bola karena alasan yang kepentingan bisnis. Namun sebenarnya memiliki klub olahraga lebih dari sekedar usaha bisnis atau pengembangan finansial. Contoh pengusaha yang menginvestasikan uangnya untuk membeli klub sepak bola. Industri olahraga yang memiliki nilai valuasi tinggi adalah olahraga sepak bola. Karena sepak bola adalah olahraga yang sangat populer di dunia. Semua orang tahu apa itu sepak bola. Maka dari itu banyak investor dari perusahaan kaya raya mau untuk menginvestasikan uangnya untuk klub sepak bola. Saya ambil contoh klub sepak bola lokal yang sekarang masih populernya yaitu Rans Cilegon FC. Klub yang dimiliki oleh artis terkenal Indonesia Raffi Ahmad ini menjelma sebagai klub kaya raya dari divisi Liga Sepak Bola Indonesia. Perusahaan yang dimiliki Raffi Ahmad ini langsung didorong dengan banyaknya sponsor yang rata-rata dimiliki oleh teman Raffi Ahmad lainnya. Strategi Raffi Ahmad mengakuisisi klub yang bermarkas di Cilegon ini untuk mengembangkan perusahaannya yaitu Rans Entertainment, memperluas jaringannya ke dunia olahraga. Keuntungan yang dihasilkan adalah banyak sponsor yang ingin menjadi rekan bisnis ini, menambah persaingan yang ketat di Liga 2, karena Liga 2 ini sebelumnya dipandang sebelah mata. Namun sekarang banyak public figure atau artis maupun pengusaha yang ingin menginvestasikan uangnya di klub sepak bola Liga 2 Indonesia. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa industri olahraga mampu meningkatkan nilai dalam pencapaian dan pengembangan di bidang olahraga. Di industri olahraga ini kita juga mampu menerapkan kompetisi secara sehat, berkreasi, dan sportivitas. Kita juga bisa belajar mengenai peluang dalam industri olahraga, kekuatan dan kelemahan industri yang sedang dijalankan. Ancaman industri olahraga. Sekarang industri olahraga juga sudah sering disorot oleh media. Hal ini membuktikan bahwa peluang di industri olahraga ini sangat tinggi untuk sukses karena banyaknya media massa. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.